Oke, selamat pagi teman-teman unit Sanusi. Kali ini saya akan membawakan training tentang paper asset, di mana teman-teman nanti dengan konsep ini bisa menginfluence atau memaparkan satu konsep yang mungkin bagi prospek tertentu akan berguna teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengupas tentang paper asset. Nah, sebelum ngomong tentang paper asset, teman-teman, tentu ada kerangka konsepnya dulu. Kok tiba-tiba ada paper asset? Nah, paper asset ini, teman-teman, adalah bagian dari estate planning. Pertanyaannya, apa itu estate planning? Nah, estate planning adalah sebuah perencanaan atau persiapan, teman-teman, terhadap aset milik seseorang yang nantinya akan dia tinggalkan ketika dia meninggal. Nah, bagaimana perencanaan akan aset-aset tersebut? Kenapa disebut estate planning ya? Mungkin dari kata estate itu kan kayak real estate teman-teman ya. Estate itu kan kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat di kamus itu artinya adalah sebuah lahan dengan jumlah rumah yang banyak teman-teman. Nah, mungkin kata ini kan identik dengan orang pada umumnya akan melegasikan atau menurunkan seluruh asetnya pada keturunannya teman-teman. Makanya kadang-kadang disebut juga sebagai legacy planning. Oke teman-teman, apa fungsi paper asset dalam legacy planning atau estate planning teman-teman? Fungsinya ada dua sebenarnya teman-teman. Kenapa paper asset penting dalam legacy planning atau estate planning? Yang pertama, fungsinya adalah sebagai likuiditas atau liquidity bahasa Inggrisnya teman-teman. Apa itu liquidity atau likuiditas? Nah, aset ini kan banyak bentuknya teman-teman ya. Ada aset yang liquid, ada aset yang non-liquid. Nah, aset yang non-liquid itu teman-teman biasanya properti, eh, saham, atau apapun yang tidak mudah untuk dicairkan, teman-teman. Mungkin saham termasuk yang semi liquid ya, karena di saat zaman modern ini gampang untuk menjual saham ya. Tapi yang namanya properti atau estate biasanya itu sulit teman-teman untuk dicairkan, butuh waktu. Makanya dia disebut non liquid. Jadi aset-aset liquid itu aset-aset yang sebentar aja udah bisa kita pakai. Ya paling gampang nyimpen duit teman-teman. Emas salah satu yang cukup liquid karena jualnya gampang teman-teman, yang mudah. Nah, pada prinsipnya dan pada pengalamannya teman-teman, orang-orang yang kaya itu atau orang-orang, bukan orang kaya aja teman-teman ya, semua orang lah ya, semua orang itu pasti punya aset banyaknya dalam bentuk yang non-liquid. Kenapa dalam bentuk yang non-liquid? Karena pertama, nggak mudah juga hilang teman-teman ya. Kalau uang kita pegang, emas kita simpan, ada kekhawatiran hilang. Tetapi kalau rumah kan tetap ada di situ, properti tetap ada di situ, lahan tanah tetap ada di situ. Jadi kebanyakan orang itu membangun asetnya itu dengan memiliki properti, teman-teman. Ada yang suka tanah, ada yang suka rumah, ada yang suka apartemen, dan sebagainya. Itu semua aset yang mereka bangun. Pada harinya, teman-teman, aset itu akan didistribusikan. Nanti kita akan gambarkan dalam whiteboard chart-nya. Ada fase-fase aset itu seperti apa, teman-teman. Pertama, aset creation, ada aset protection, kemudian sejalan dengan itu ada aset multiplication, dan nanti ada aset distribution, teman-teman. Cepat atau lambat, orang kan pasti mati, teman-teman. Orang pasti meninggal. Ketika meninggal, maka seluruh hartanya harus didistribusikan. Pada umumnya, kebanyakan ke keturunannya, teman-teman. Ada juga yang diwakafkan ke lembaga-lembaga tertentu, ke masyarakat, kelompok masyarakat tertentu. Ada yang dilimpahkan ke organisasi sebagai dalam bentuk bisnis dan sebagainya, teman-teman. Jadi intinya adalah aset tersebut akan didistribusikan. Nah, disitulah paper asset berada, teman-teman. Atau paper asset yang sedang kita bahas dalam bentuk asuransi, di situ posisinya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus berbeda dengan pemahaman awam tentang paper asset. Contohnya misalnya obligasi, ori gitu ya, itu kan dalam bentuk kertas juga sebenarnya yang ada nilainya, teman-teman. Itu bukan paper asset yang kita maksud dalam pembahasan pagi hari ini, teman-teman. Paper asset yang kita maksud pagi hari ini erat hubungannya dengan legacy planning atau estate planning, teman-teman. Nah, di Amerika sendiri atau katakanlah di negara-negara maju, teman-teman ya,
yang namanya estate planning, di mana orang membayar konsultan untuk coba merencanakan, kalau saya meninggal, ini aset-aset bagaimana nih, diapain, dan sebagainya. Itu sudah umum, teman-teman. Nah, kalau di Indonesia mungkin bisa aja orang melakukan itu, tapi mungkin belum seumum di luar negeri atau di negara maju, teman-teman. Nah, balik lagi tadi, saya katakan fungsi dari paper asset sebagai liquidity. Ingat teman-temannya tadi saya katakan likuiditas. Jadi, kenapa butuh likuiditas? Dan kenapa di address-nya pakai paper asset yang paling tangible, paling possible, paling affordable? Begini, teman-teman. Kalau aset yang non-liquid, ketika yang punya aset meninggal, itu nggak mudah loh, teman-teman, serta-merta diturunkan ke anaknya. Contoh, papa saya meninggalkan sebuah tanah senilai 5 miliar misalnya, teman-teman. Ketika dia meninggal, saya nggak dengan mudah mencairkan itu 5 miliar, misal ya, saya 5 bersaudara, kita bagi-bagi masing-masing 1 M. Tidak semudah itu, teman-teman. Butuh duit untuk mencairkan itu. Kenapa? Harus balik nama, ada pajak, bayar notaris, bla 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 dan sebagainya, teman-teman. Butuh waktu, butuh dana. Rumus umumnya atau rumus cap-cip-cupnya, teman-teman, butuh dana sekitar 5-10% dari nilai aset. Jadi kalau asetnya 5 miliar, maka saya butuh dana 500 juta, teman-teman, buat mencairkan aset itu. Ngurus yang tadi ya, macam-macam seperti itu. Kebayang nggak, teman-teman? Kalau 500 juta bisa dibilang, ya punyalah ya, mungkin tabungan, deposito, cairin, bla bla bla. Bela-belain lah untuk mencairkan aset papa tadi. Kebayang nggak kalau nuruninnya jangan 5 miliar, teman-teman. 100 M aja deh. Itu butuh 10 M loh. Nggak gampang orang punya liquid 10 M untuk mencairkan aset papanya atau peninggalannya. Nah, disinilah paper asset berfungsi, teman-teman. Bikinlah paper asset 5-10% dari total aset yang mau didistribusikan. Sehingga ketika saya pemilik aset meninggal, maka anak saya bisa mencairkan, bukan bisa mencairkan, udah pasti ditransfer oleh Prudential, let's say 10 miliar, langsung ke rekening dia tanpa pajak. Untuk apa? Fungsinya untuk liquidity tadi, teman-teman. Untuk cairin semua aset yang banyak tadi itu. Itu salah satu fungsi dari paper asset, teman-teman, yang diimplementasikan pakai asuransi. Kita akan coba terangkan lebih detail nanti di papan tulis ya, teman-temannya, di whiteboard. Nah, kemudian yang kedua, pertama tadi kan udah fungsinya sebagai liquidity ya. Nah, yang kedua, teman-teman, ini sebagai asset creation atau asset multiplication. Kita akan lihat nanti dengan lebih detail di papan tulis, kenapa disebut asset creation atau asset multiplication. Karena sesungguhnya, teman-teman, kalau niatnya aset itu dibangun, niat aset itu di-create, aset itu dibentuk, aset itu dibeli, aset itu dicicil, teman-teman. Kalau fungsinya nantinya untuk didistribusikan, bukan untuk dihabisin dipakai, paling tepat itu pakai paper asset, teman-teman. Nggak ada yang lebih murah, nggak ada yang lebih pasti dari paper asset. Bagaimana itu cara bekerjanya, nanti kita akan jelaskan di whiteboard. Kemudian, saya juga akan menjelaskan, kalau sudah paham konsep paper asset, dengan produk apa Prudential mengimplementasikan paper asset itu. Ada Link Term, ada PGB, ada Prucinta, ada PCB 88, ada Prutop kalau mau. Semuanya ini kan berhubungan dengan kematian, teman-teman. Ya, kalau meninggal, uang cair. Tapi mana sih dari semua produk-produk itu yang paling optimal, yang paling convincing the prospect, yang paling mudah dicerna, yang paling, yes, gua mau yang ini nih. Itu yang mana, teman-teman? Kita harus mencobanya satu-satu sebenarnya di proof force. Yang mana yang kira-kira kalau kita sendiri jadi mereka, kita mau ambil yang mana sih? Itu yang akan saya bahas nanti di sesi kedua ini, teman-teman. Oke, begitu aja simpelnya paper asset. Kita sekarang masuk ke bagian kedua, teman-teman ya. Saya akan aktifkan dulu whiteboard saya. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah masuk ke whiteboard saya. Kita mulai lagi dari tadi untuk mengingatkan teman-teman bahwa di dalam orang membangun aset itu memang ada semacam roadmap-nya, teman-teman ya. Ada semacam staging-nya. Nah, yang pertama itu
yang kita sebut dengan asset creation, teman-teman. Ini step yang paling pertama. Di mana orang membangun asetnya, atau meng-create asetnya, atau menciptakan asetnya, menyicil asetnya, teman-teman. Untuk menjadi satu harta bagi dia. Oke? Ini step pertama, teman-teman. Kemudian setelah itu lanjut. Yang namanya asset protection. Apa sih asset protection? Namanya juga proteksi, teman-teman. Jadi, melindungi asetnya. Supaya kenapa? Supaya jangan hilang. Nah, yang berhubungan dengan asuransi dan prudensial, ini berhubungan dengan asuransi sakit kritis, teman-teman. Saya tidak bahas hari ini di sini. Kita bahas di kesempatan yang lain ya. Oke, setelah itu masuk ke dalam asset multiplication, teman-teman. Atau aset yang ada itu ya dikembangkan, digandakan menjadi lebih banyak lagi, teman-teman ya. Yang ketiga, teman-teman, lama-lama kan tua yang punya aset, pada akhirnya kan akan pass away juga kan. Nah, mungkin dia hidup selamanya. Maka pada bagian yang terakhir adalah aset distribution. Itu, teman-teman. Jadi, balik lagi ya, ada aset creation, nyicil apartemen, beli ini, beli itu, semua kumpulin. Orang bekerja kan tujuannya ingin menciptakan aset, teman-teman. Ingin membangun asetnya. Bisa disebut aset creation atau aset building dan sebagainya. Kemudian, aset protection. Kita tidak bahas aset protection hari ini. Masuk ke aset multiplication dan aset distribution. Namanya juga distribusi ya, jadi dibagikan. Ketika orang pass away di titik ini. Oke, nah, estate planning yang saya ceritakan tadi, di referensi-referensi luar negeri, teman-teman ya, di orang-orang Amerika, itu lebih banyak emang ngomongin di sini, teman-teman. Akan diapakan lagi nih? Akan diapakan? Apa planningnya? Apa persiapannya ketika si pemilik aset ini meninggal? Oke. Nah, pertanyaannya sekarang paper asset. Itu ada di mana, teman-teman? Oke. Paper asset selalu berhubungan dengan aset distribution. Kalau kita ngomong aset di luar termnya aset distribution, paper asset yang kita bahas pagi ini kurang relevan. Jadi paper asset yang ingin kita bahas itu selalu berhubungan dengan aset distribution atau aset yang ingin diturunkan ke anak-anak si pemilik aset. Karena berhubungan dengan aset distribution, maka paper asset ini penempatannya di sini, teman-teman. Dia menempati posisi asset creation dan asset multiplication. Gampangnya, teman-teman ya, asset multiplication itu begini. Ini Bapak A ya, punya aset 50M. Punya anak 2. Anaknya A1 sama si A2 turunannya. Ini kan pasti akan dibagikan kan, teman-teman, ketika dia meninggal. Harapannya 25 dan itu pun masih belum potong pajak. Mungkin kurang dari itu ya. Katakanlah, bisalah 25-25. Nah, bagaimana cara Bapak A ingin meneruskan atau Bapak A ingin mendistribusikan asetnya lebih dari 50M? Kan nggak ada caranya, teman-teman. Mau diinvestasikan ya kapan-kapan juga. Dia bisa berkembang. Apa ada kepastian? Nggak ada juga kan? Nah, caranya pakai paper asset, teman-teman. Saya gambarin ulang ya. 50M, kita bagi 2. 40M, kita biarkan seperti itu, seperti aset sebelumnya, tapi kita ambil 10M, teman-teman, untuk beli paper asset. Berapa sih nilai paper asset yang bisa dibeli dari uang 10M?
Itu bergantung umur, teman-teman. Asumsi, ini asumsi aja untuk mempermudah teman-teman mencerna fungsi dari aset multiplication ini. Kalau Bapak A meninggal, maka aset 40M dibagi 2 kan, A1 dan A2 kan, anaknya masing-masing 20M. 10M dibeliin paper aset. Biasanya teman-teman ya, ini bisa sampai 2 sampai 5 kali dari uangnya 10M. Berarti kan sekitar 20 sampai 50M. Ambil tengahnya aja deh 40. 40 dibagi 2 lagi teman-teman. A1 sama A2 kan cair nih 40M. 20M, 20M. Berarti si A1 dapat berapa teman-teman totalnya? 20 dari aset non-liquid plus 20 dari yang liquid, dari asuransi. A2 sama. Berarti totalnya beliau menurunkan 80. Jadi, instead of menurunkan cuma 50M, Bapak A bisa menurunkan 80M seketika. Bukan pakai investasi, bukan aset, sebagian aset diputer, di leveraging pakai properti, tidak teman-teman. Ini pakai asuransi. Simpelnya dibelikan aja uang pertanggungan meninggal. Nah, berita gembiranya 10M ini pun nggak langsung dibayar di depan, boleh dicicil untuk dapetin 40M ini. Nah, karena boleh dicicil berarti bisa juga dong dipakai sebagai asset creation. Boleh banget, teman-teman. Seolah-olah Bapak A membeli aset baru senilai 40M, dicicil. Nggak harus di cash atau ditunaikan. Oke, saya akan berikan contoh bagaimana paper asset berfungsi sebagai asset creation, teman-teman. Kalau saya pribadi ngomong paper asset, sebenarnya lebih enak ngomong di asset creation, teman-teman. Bagaimana nasabah kita encourage, kita edukasi untuk melakukan yang namanya splitting asset building. Jadi kan membangun aset ya, atau asset creation, kita bagi dua. Satu, beli aset non-paper asset, seperti properti dan sebagainya. Yang kedua, beli paper asset. Sehingga ini, kombinasi ini maksimal. Oke, nah, saya akan berikan contohnya nih pada slide-slide berikut atau whiteboard berikutnya. Oke, teman-teman. Saya akan simulasikan tentu dengan angka-angka yang real yang sudah saya hitung bagaimana paper asset ini menjadi komparasi untuk asset creation. Ini ada satu contoh ya, Bapak A dan Bapak B. Oke. Bapak A dan Bapak B ingin membangun aset, teman-teman. Ya, jadi ingin membangun aset, ya ujung-ujungnya sama. Bangun aset supaya kaya, dan akhirnya diwariskan ke anaknya ketika dia meninggal. Oke. Nah, Bapak A melakukan pembelian properti, yaitu 2 buah apartemen. Ini hanya contoh teman-teman ya. Bisa apartemen, bisa tanah, bisa rumah. Dalam hitungan ini saya kasih contoh membeli 2 buah apartemen. Harganya teman-teman, satunya itu 2 miliar. Karena dikali 2, maka akan menjadi 4 miliar. Oke. Nah, beli apartemen ini, dia cicil teman-teman, menggunakan BCA.
KPA. Kredit kepemilikan apartemen. Oke. Karena BCA ini baik hati, maka DP-nya boleh kecil, teman-teman. Oke, DP-nya hanya 10%. Oke, DP 10% berarti totalnya berapa, teman-teman? 200 juta dikali 2. Jadi DP-nya aja sudah 400 juta, teman-teman. Belum administrasi, ini, itu, akad, dan sebagainya, itu nggak usah kita hitung lah, ya. Biar gampang, 400 juta aja. Kemudian, dia mengajukan KPA ke BCA untuk 5 tahun. Ini saya simulasikan di kalkulator kredit kepemilikan apartemen BCA, itu cicilannya, teman-teman, 36,9 juta per bulan. Untuk satu apartemen, berarti dikali 2 lagi. Oke. Itu sekitar 73,8 ya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, Bapak A ingin membeli apartemen, satunya 2 miliar, beli 2 biji langsung nih. Jadi 4M, DP 400 juta, cicilan 73,8 juta per bulan. Oke. Kemudian, katakanlah asuransi gratis dari BCA. Jadi kalau meninggal, apartemen lunas dalam kurun waktu 5 tahun saja. Berarti di sini ada term life 5 tahun yang melunaskan cicilan apartemen. Yuk kita bandingkan dengan Bapak B nih. Karena Bapak B sudah mengetahui konsep legacy planning dari Prudential, maka Bapak B melakukan hal yang berbeda. Bapak B tetap membeli apartemen, tapi satu aja, teman-teman. Harganya 2M. DP-nya oke. Nah, duit yang satunya dia belikan paper asset. Satu buah paper asset. Oke. Jadi membeli apartemen satu dengan DP 200 juta, kemudian dia membeli paper asset senilai atau cicilannya, berarti kan ini cicilannya sama, teman-teman ya, cicilannya untuk apartemen yang ini 36,9 per bulan untuk nyicil apartemen yang satu tadi di atas. Nah, karena apple to apple sama Bapak A, dia masih punya budget kan berarti kan, teman-teman? 3,9 juta lagi kan per bulan nih budgetnya. Dan 200 juta tunai. Dari mana ini? Karena dia bayar DP cuma 200 juta. Bapak A bayar 400 juta. Berarti kalau apple to apple, dia masih punya cash 200 juta. Oke lah, yang ini nggak dipakai ya, teman-teman ya. Simpan aja lah. Dia cuma mau apple to apple, saya mau beli paper asset cicilannya 36,9 juta. Karena paper asset tidak ada down payment-nya, teman-teman. Oke? Kalau gitu, harus sama cicilannya, 5 tahun juga dong beli paper asset. Berarti beli paper asset dengan budget 36,9 juta selama 5 tahun bayarnya. Dia dapat aset berapa, teman-teman? Dia dapat aset 6,5 miliar paper asset. Oke, jadi kalau Bapak A punya aset 4 miliar, Bapak B punya aset 2 ditambah 6,5, berarti 8,5 M. Berarti di atas kertas,
Bapak A punya 4M, Bapak B punya 8,5 M. Udah beda teman-teman ya, dengan cicilan yang sama, ngeluarin duitnya sama, malah dia punya, Bapak B punya cash lagi 200 nggak kepake. Bapak A buat bayar DP semuanya. So, 4M versus 8,5 M. Mari kita lihat story berikutnya, teman-teman. Bapak A dan Bapak B suatu hari pergi bersama-sama, berkendara dan satu mobil, teman-teman. Ya, ini terjadi kira-kira sudah di tahun ke lebih dari 5 tahun. Jadi udah sama-sama lunas lah ya. Udah sama-sama lunas. Bapak A lunas, punya apartemen 4M, Bapak B punya 8,5 M. Oke. Si Bapak A mikir, kalau gua kenapa-kenapa, setidaknya udah ada warisan 4M, belum termasuk kenaikan harga apartemen. Oke. Nah, kira-kira kenaikan apartemen setelah sekian tahun itu 20%, teman-teman. Jadi 4M plus 20%. Kan apartemen naik ya. Anggap aja ini di tahun ke-8. Sehingga harga apartemen bukan 4M lagi, belinya 4M, tapi sudah naik menjadi 4,8M. Kalau si B, berapa teman-teman? 2 kali 20%, 2 kali 1,2, 2,4 apartemen dia. Plus paper asset 6,5M. Oke. Jadi nilai warisan kalau kenapa-kenapa dia 4,8, ini 8,9. Oke, udah beda nih teman-teman. Nah, jadi suatu hari Bapak A dan Bapak B ini berkendara ya di tahun ke-8, di mana keduanya berkendara dan dalam satu mobil ya teman-teman. Kemudian musibah terjadi. Mobilnya kecelakaan dan Bapak A dan Bapak B wafat nih teman-teman. Wafat dan dikuburkan. Nah, keturunannya akan menerima warisan nih teman-teman. Berapa warisan yang akan diwariskan oleh ahli waris Bapak A? Udah jelas teman-teman ya, 4,8 dipotong biaya administrasi, pajak dan sebagainya, anggap aja 300 juta. Maka net 4,5 M buat anak dan istrinya Bapak A. Karena nilai apartemennya dijual ya segitu. Balik nama dan sebagainya, anggap aja 300 juta. Berapa Bapak B? Dari apartemennya 2,4 dipotong 150 juta. Asumsi ya, kalau ini administrasi pajak dan sebagainya 300, ini kan 2 apartemen, kalau satunya ya berarti 150. Berarti 2M, 2M, 225 ya. Jadi, dari hasil penjualan apartemen, keturunan Bapak B dapat 2,25. Sekarang dari paper aset, berapa teman-teman? Paper aset berapa? 6,5 M. Nah, karena Bapak B beli paper asetnya itu PCB 88, di mana saya tadi udah hitung ya, dengan premi segitu tuh dapat 6,5 M. Mati karena kecelakaan, berarti 3 kali UP teman-teman. 3 kali 6,5. Berapa teman-teman? 18 tambah 1,5. 19. Ini paper aset. Berarti ini harus ditambahin lagi dengan aset apartemen pertama kan? 2,250. Apa teman-teman? 21,75. Banding 4,5. Terlihat ya teman-teman ya? Jadi
aset Bapak B yang didistribusikan kepada keturunannya jauh lebih besar daripada Bapak A. Seperti itu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, itu kan meninggalnya masih muda, tahun ke-8 dari mencicil. Bagaimana kalau sudah tua? Kan apartemen juga sudah mahal. Ya bisa saja, teman-teman. Mungkin 4,5 M ini bisa jadi berharga 6 M atau 7 M. Tapi masih jauh, teman-teman, dari paper asetnya. Apalagi kalau meninggalnya cicilannya belum lunas. Bayangkan, Bapak B dapat 21,75 M, padahal nyetornya belum full, belum lunas. Seperti itu. Keluarnya sedikit, dapatnya besar, teman-teman. Nah, ini salah satu penggambaran bagaimana paper asset mengadres legacy planning dan asset creation, teman-teman. Menyicil ini kan asset creation, teman-teman, membangun aset. Seperti itu. Jadi membangun aset untuk diwariskan. Makanya kenapa saya kasih contoh beli satu properti dan beli paper asset. Tidak dua-duanya dibeliin paper asset. Kalau mau nekat dua-duanya dibeliin paper asset, ya 2 kalinya, teman-teman. Akan menjadi 19,5 kali 2. 39 miliar. Jauh banget. Tapi kan mungkin ya nggak bisa ditempatin, kalau apartemen kan bisa ditidurin, dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa tujuan utama asset creation ini kan untuk aset distribution, teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa saya menggunakan PCB 88? Nah, jawabannya simpel, teman-teman. Untuk cicilan 5 tahun, itu cuma PCB 88, teman-teman, yang bisa. Kalau PSGB, PGB, kita akan lihat contohnya nanti bagaimana, dan lebih tepat mana? PCB 88 atau Purcinta atau PGB, PSGB, link term, rooftop, dan sebagainya. Oke, saya akan kembalikan dulu ini ke slide. Oke, teman-teman, saya akan memperlihatkan simulasi saya di Proofforce, bagaimana perbandingan antara PCB 88, Purcinta, dan juga saya sudah mensimulasikan dengan PGB, dan mana yang paling efektif, teman-teman. Ternyata, dari percobaan saya ini, teman-teman, memang yang paling bagus, yang paling attract prospek, itu pakai PCB 88, teman-teman. Pertama, kita tidak khawatir akan masa asuransi yang expire. Sebenarnya, Purcinta juga oke, teman-teman, bahkan lebih murah. Tapi problematiknya Purcinta kan hanya 20 tahun. Bisa juga nanti diperpanjang setelah 20 tahun, teman-teman. Tapi itu hanya masa berlaku 40 tahun berarti kan, 20 perpanjang 20. Tapi ada satu kelemahan, teman-teman. Teman-teman nggak bisa perpanjang kalau jatuh tempo setelah 20 tahunnya itu nasabah udah tua, teman-teman. Udah 70 tahun. Jadi, kita bisa pakai Purcinta kalau nasabahnya usianya mentok-mentok itu 49 tahun, teman-teman. Kalau dia udah 50, 55 nggak bisa lagi. Karena ketika mau perpanjang, itu udah nggak boleh perpanjang, teman-teman. Karena Purcinta itu ada syarat, perpanjang itu ada batas umurnya juga. So, simply 49 ke bawah, bolehlah pakai Purcinta, karena masih bisa diperpanjang. Tapi 49 ke atas, udah nggak bisa lagi. Pakai PCB 88. Kemudian kenapa nggak pakai PGB? Pakai PGB UP dasar, kita isi aja UP dasar karena sampai 99, atau pakai link term yang kita set sampai 99. Saya udah coba, teman-teman, dengan budget yang sama, dan pakai yang konservatif ya, supaya aman ya. Jadi, nilai tunai tidak bergantung dari fluktuasi saham. Itu nggak sampai, teman-teman. Bayar premi 20 tahun, nggak cukup dananya. Bayar 25 tahun nggak cukup juga. Bayar 30 tahun masih nggak cukup. Jadi seperti tidak ada kepastian bahwa uang yang disetor itu berhenti, tapi manfaat masih jalan terus. Saya akan share tabel Excel-nya yang saya sudah hitung. Ini ya, teman-teman ya. Jadi ini tabel Excel-nya yang sudah saya hitung untuk PCB 88, teman-teman.
Umur 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun saya bikin simulasi. Nah, ini teman-teman juga di sini kita bisa tahu ya teman-teman bahwa PCB 88 ini sangat linear nih. Contoh 5 miliar, premi per tahunnya 310. Kalau 10 miliar tinggal kali 2 aja teman-teman. 20 miliar kali 4, 50 miliar kali 10. Jadi memang ini benar-benar linear ini premi terhadap UP jiwanya teman-teman. Jadi kalau umur 40 kita ngomong 5 miliar asetnya teman-teman ya yang mau dibangun atau yang ingin di building, itu premi per tahunnya 310 juta teman-teman. Oke. Nah, dengan kata lain karena nyetornya 5 tahun maka total premi itu 1,5 miliar. Nah, kalau kita ngomong aset multiplication 1,5 dibanding 5 itu 3,2 kalinya teman-teman. 5 itu 3,2 kalinya dari 1,5. Maka efek multiplication faktornya itu 3,2 kali. Kalau dia nyetornya 5 tahun lunas. Kalau dia meninggal baru nyetor setahun, itu efeknya gede banget. Dipahami ya teman-teman ya? Ini multiplication factor. Dengan kata lain, gue store berapa, gue dapat berapa, kan gitu intinya. Gue store 1,5 M in total, gue dapat 5 M asetnya. Gue store 3 M in total, gue dapat 10 M. Gue store 15 M total, gue dapat 50 M. Kalau umurnya makin tua, multiplication faktornya makin kecil, teman-teman. Kalau storannya maksimum. Belum keburu meninggal nih, setelah store 5 tahun. Nah, jadi kalau ngomong multiplication factor, itu tergantung di titik mana dia meninggal. Ini saya ambil contoh ya, di bawah. Kita simulasiin untuk umur 40 tahun ya, teman-teman. UP 10M. Tahun pertama dia store 620 juta. Tahun kedua, ini akumulasi teman-teman ya, totalnya 1,2. Terus totalnya 3,1. Karena setiap tahun nyetor 621 teman-teman ya. Ini teman-teman. Kalau baru setahun nyetor, satu tahun store 621 juta, dia meninggal, keluarkan 10M. Itu efek multiplication yang 16 kali teman-teman. Kalau bayar 10 tahun lebih dahsyat lagi, karena nyetornya cuma 430 juta. 22 kali efek multiplikasi dari asetnya. Teman-teman jangan bingung ya sampai sini ya. Jadi gampangnya gini, gue nyetor cuma 430 juta, pas meninggal dapat 10 M. Berarti 10 M itu adalah 22,8 kali dari 437. Setoran makin lama makin tinggi kan, karena kan akumulasi. Walaupun tiap tahun 437, ini akumulasinya teman-teman, accumulated. Multiplikasi paling kecil terjadi ketika dia sudah store semua, tapi dia masih hidup. Maka cuma 2,3 kali. Tapi ini juga udah bagus teman-teman kalau fungsi ini kita jadikan aset creation. Karena kenapa? Anggap aja nyicil aset. Setahun 430 juta. Sebulan 35 jutaan ini kan kira-kira kan. Dapat 10 miliar. Usia 40. Nggak dapat teman-teman kalau dia nyicil properti, apapun itu tanah, rumah dengan cicilan segitu untuk aset 10 miliar. Oke. Ini PCB 88 teman-teman. Yang paling optimal. Jadi saran saya pakailah PCB 88 untuk menjual paper asset. Dan address-lah paper asset untuk asset creation. Jadi intinya adalah nyicil aset, mari nyicil paper asset yang nilainya besar. Sekarang Purcinta teman-teman. Oh, Purcinta lebih gede lagi multipliernya teman-teman. Tadi ingat ya, umur 40 cuman 3,2 kali kalau setorannya lunas. Purcinta 7,9 kali teman-teman. Lebih gede lagi. Cuma sayangnya memang masanya cuma 20 tahun teman-teman. Setelah itu dia harus perpanjang, nambah premi lagi. Kalau untuk tetap 10 miliar misalnya. Oke. Kita bandingkan ya, yang 10M ini kan 126 juta untuk yang 10 tahun. 10 tahun, 10M, 437. Jadi 437 banding 126. Jauh, teman-teman. Purcinta emang ini murah banget. Tapi ya itu, tidak ada kepastian untuk, bukan tidak ada kepastian ya, ada challenging untuk perpanjang ketika 20 tahun habis, teman-teman. Tapi PCB 88 hebatnya, dia mah jalan terus ya. Jadi benar-benar ini kelihatan bener beli aset tuh di PCB 88, teman-teman. Kalau di PGB itu nggak kelihatan beli aset, itu kayak
ya beli asuransi. Tapi PCB 88 itu betul-betul kelihatan membeli aset. Kenapa? Karena setelah kita bayar 5 tahun, lunas, udah kita simpan, teman-teman. Itu asetnya udah sangat liquid itu. Kapan meninggal, cair langsung. Dan nggak ada ketakutan expired. Karena ketika usia 88, maka dia juga dengan sendirinya cair, teman-teman. So, itu betul-betul memang aset yang beneran kelihatan. Kalau kita implement pakai yang lain, ya itu tidak kelihatan seperti itu, teman-teman. Oke. Untuk PGB, saya kasih lihatnya di Proofforce langsung aja, teman-teman ya. Ini saya stop share. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Ini saya sudah masuk ke Proofforce. Oke, ini sudah saya set umurnya sama, 40. Dan kita tadi akan bandingkan 10 miliar ya, teman-teman ya. Oke. Kita set 10M aja, teman-teman. Berarti saya mau pakai hitam dulu deh, 10 miliar nih ya. Usia sampai 85. Ini pun sebenarnya masih ada resiko ya, kalau hidup sampai 86, selesai sudah. Nggak bisa cair lagi karena udah expired. Nggak apa-apa sampai 85 dulu teman-teman ya, saya hitung. Oke. Itu budgetnya 133 juta ya teman-teman. Per tahun. Kita lihat proposalnya. Oke, ini proposalnya 10 miliar dengan premi 133 juta per tahun. Gila, biaya asuransinya murah banget ya teman-teman, cuman 1,6 juta per bulan untuk dapetin 10 miliar. Oke, ini ilustrasi nilai tunainya teman-teman ya. Usia 40, 133 juta per tahun. Oke, kita lihat ke bawah. Anggap aja asumsi bayar 20 tahun ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang saya maksud. Ini sudah bintang-bintang nih di umur 75 aja teman-teman. Nggak akan nyampe ke 85. Kalau kita pakai konservatif ya, yang sebelah kiri. Karena kita kan nggak berani bertaruh terlalu positif asumsi di sebelah kanan teman-teman. Ini. Yuk kita bandingkan kalau 133 juta kita kali 20 tahun, dia kan telah spend 2,66 miliar teman-teman ya. 2,6 miliar. Padahal kalau PCB 88, 10 miliar bayar 10 tahun teman-teman. Dia lebih mahal ya, 4,37 M. Berarti masih setengahnya teman-teman. Artinya mungkin kita bisa bikin sampai ditambah sekitar 2,66, sebentar saya hitungin, 2,66 M versus 4,3 M. Ada selisih 1,64 M dibagi 0,133. 12 tahun lagi, oke? Nggak apa-apa, sekarang kita set 12 tahun lagi biar apple to apple. 12 tahun lagi. Saya balik ke quote. Kita back, biar apple to apple duit yang di spend
Berarti 32 tahun ya teman-teman ya, kalau tambah 12 tahun. Ini apple to apple nih, uang yang dibayar sama dengan kalau dia beli PCB 88. Kita next. Ini ilustrasi nilai tunainya, start nomor 40, 32 tahun dia bayar premi, supaya apple to apple dengan PCB 88 yang cuma bayar 10 tahun. Tetap ya teman-teman ya, ini yang saya maksud agak risky memberikan solusi menggunakan PGB link term. Nggak nyampe juga teman-teman, udah dibayar sampai umur 65. Tetap bintang-bintang ini. So, jadi saya kurang menyarankan teman-teman mengadres paper asset menggunakan rolling term atau pakai produk PGB karena tidak ada kepastian, kemudian juga bergantung dengan fluktuasi nilai tunai yang diolah oleh Prudential, sehingga buat saya ini tidak seperti aset ya, dan mencicilnya terlalu lama juga teman-teman. 32 tahun, dan saya belum simulasiin kalau misalnya di rapel tetap menjadi 10 tahun ya. Tapi saya nggak yakin ini menjadi atraktif, karena saya yakin dengan bintang-bintang di usia mendekati 80, ini menjadi riski dan kita sendiri jadi nggak pede nih nawarinnya ke nasabah. So, saya sarankan balik ke PCB 88. Bayar 5 tahun, itu betul-betul seperti membeli aset teman-teman. Jadi bayar, cicil 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, setelah itu urap, simpan di lemari, itu aset paper aset itu udah ada nilainya. Kapan-kapan meninggal, itu cair. Karena itu udah guaranteed dari Prudential. Kalaupun tidak meninggal di usia 88, cair juga UP-nya teman-teman. So, itu betul-betul kerasa, memang benar-benar kerasa paper asetnya teman-teman. Oke, saya balik dulu ke sini. Oke teman-teman, demikianlah paper asset yang sudah saya terangkan tadi. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan buat teman-teman, dan pastikan teman-teman mengerti benar konsepnya, mengerti benar produknya, sehingga teman-teman bisa mengadres ke prospek teman-teman. Seperti saya bilang tadi, preferable adalah PCB 88 teman-teman pakai. Tapi kalau teman-teman mau mengeksplor sendiri any other produk di Prudential yang teman-teman rasa bisa bikin prospek attract, silakan teman-teman juga boleh melakukan exercise terhadap produk-produk tadi. Kemudian pastikan juga bahwa paper asset ini teman-teman address ke orang yang tepat. Siapa orang yang tepat teman-teman buat paper asset? Pertama adalah orang-orang yang sudah punya proteksi cukup. Jadi kita nggak mungkin bicara legacy planning kalau dia sendiri aja belum punya asuransi kesehatan yang cukup, belum punya income protection yang cukup, dan sebagainya, teman-teman. Jadi usahakan cukupkan dulu di sisi proteksi, baru ngomong paper asset. Atau yang kedua, seperti saya bilang tadi, sebagai door opener. Daripada nggak ada bahan bicara, daripada kalau ngedret asuransi langsung kayaknya mereka nggak berkenan, ngomonglah paper asset. Bapak udah tahu belum paper asset? Udah pernah dengar belum Pak paper asset? Oh, apaan tuh? Ceritain teman-teman. Dari mulai tadi step-step seperti saya ceritain tadi. Bagaimana Pak orang kaya itu tambah kaya di luar sana Pak, di Amerika? Kenapa? Orang kalau meninggal tuh kayak sedih sih keluarga yang meninggal, tapi setelah itu senang. Kenapa? Ya karena asetnya banyak diwariskan Pak buat anak-anaknya. Dengan cara apa? Ya pakai paper aset itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman bisa diskusi, paling nggak bisa jadi door opener juga untuk bahan cerita paper aset, untuk mancing WhatsApp, untuk mancing telepon, supaya bisa ketemu, supaya bisa di Zoom, nanti baru terangin yang lain-lain.
asuransi kesehatan dan sebagainya, karena ini kan sebagai pembuka aja. Kalau buat door opener, teman-teman ya. Tapi buat orang-orang middle up itu, mereka selalu senang bicara bagaimana membuat mereka tambah kaya, teman-teman. Oleh karenanya paper asset menjadi salah satu bahan diskusi yang menarik. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu aja. Sukses. Jangan lupa selalu activity di lapangan. Itu pasti akan mengimprove teman-teman punya skill, teman-teman punya cara untuk bicara ke mereka. Dan jangan lupa kontak saya atau kontak Bu Mona ketika teman-teman mengalami kesulitan untuk memprospek di lapangan ya. Dan kita juga bisa join field khususnya untuk paper asset ini. Itu aja teman-teman, sukses selalu, selamat pagi, see you at the top.